Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat, PKK berperan dalam pembangunan keluarga sejahtera. Berbagai program dan kegiatan, PKK berupaya memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera dan mandiri. Melalui sambutannya dalam pertemuan pembinaan kampung keluarga berkualitas, Ibu Tika Jumadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan memaparkan sejumlah pembahasan terkait informasi-informasi terbaru baik terhadap program-program PKK ataupun kinerja dan peran serta RPTRA yang akan dan harus ditindaklanjuti ke depannya. Harapan Bu Ali, pengelola itu kenapa harus dihadirkan di setiap kegiatan sekarang? Karena 10 program PKK itu implementasinya ada di RPTRA sebagai laboratorium PKK. Dari Pokja 1 sampai dengan Poksus ya. Kemudian PKK Mart. Nah, ini PKK Mart juga harus aktif. Warung PKK itu sebutan lainnya itu di PKK maupun di PKK kelurahan. Kalau gue harapan seperti itu. Mengacu kepada kebijakan Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan yakni Ibu Diah Anwar, pembahasan dengan informasi terbaru terkait posyandu aktif yang terintegrasi, serta pembahasan lain terkait metode terbaru yang diinginkan terhadap kegiatan menanam yang biasa terdapat di dalam Poktan Aku Hatinya PKK. Kemudian posyandu harus selalu aktif, PAUD terintegrasi. Kita sudah ada berapa RW yang terintegrasi? 8 udah ya? Kan 7, 4, 6 udah setengahnya ya? Itu kemudian di Poktan. Nah, harapannya Bu Wali untuk kegiatan Poktan menanam ini bukan hanya yang cuma 3 hari tumbuh dipanen. Jadi teknisnya pola menanam kita itu diatur. Misal di RW 1 menanamnya tanggal 1, nanti di RW 2 tanggal, jadi nggak serentak. Jadi panen ada terus gitu harapannya. Dan menanam itu nggak mesti yang kita tunggu misalkan bawang yang sesuai arahan gitu. Jadi nggak mesti seperti itu. Mau nanam singkong pun boleh. Jadi yang penting hasilnya bisa dirasakan oleh kita semua gitu. Nanti, lebih tinggi lagi harapannya apa beliau? Kalau kebun singkong itu kan pohon singkongnya mungkin kita bisa kerjasama dengan rumah makan pagi sore. Nah, daunnya bisa kita sebagai pemasoknya. Nah, itu kan harapan beliau. Ideal seperti itu ya. Nanti mungkin Bu Haji Endang diatur per RW mungkin di Poktannya aja dulu mulai bergerak ke menanamnya itu bebas Bu. Jadi ada panen 3 bulanan, ada panen 6 bulanan. Nanti secara acak Pak Wali juga akan hadir pada saat kegiatan memanen, bebas ya. Intinya panen itu kalau serentak setelah panen tidak ada lagi berarti kan. Jadi makanya diatur polanya per RW, kalau kelurahan berarti per RW gantian. Jadi selesai di RW 1 nanti ada panen lagi nih di RW 8. Jadi nggak habis-habis. Mengingat UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh PKK, sangatlah penting. Dirinya juga menuturkan bahwa ekonomi produktif UP2K harus terus ditingkatkan, sebab melalui pengembangan sektor UP2K diharapkan dapat meningkatkan pendapatan melalui berbagai usaha, seperti kerajinan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, UP2K dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Di UP2K-nya RW berapa nih? RW 8 itu ada Bu. Siapa yang waktu itu kita bikin sambal bawang? Nenek. Nah, itu kan beliau ada kerajinan melukis tas ya?
Nah itu nanti tolong dicek lagi ya, apakah beliau mau untuk menjadi anggota Dekranasda Jakarta Selatan. Jadi pengrajin yang seperti itu, misalkan Bu RW 6 itu juga kan termasuk pengrajin tuh, dia handicraft ya. Nah itu juga nanti kita inventaris ya melalui RW masing-masing, dari RW ini RW 1 sampai 8 pengrajinnya ada di mana aja, dengan siapa gitu. RPTRA juga boleh, silahkan berinovasi untuk masuk di Dekranasda. Coba bangga nggak kalau misalkan hasil karyanya dipajang di Dekranasda, di lobi kantor wali kota gitu. Harapannya Bu Wali seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bu Wali lebih menekankan kepada produk UP2K ya, UP2K. Jadi contoh kemarin itu Pertin Kota Pelaksana Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Pesanggerahan pada saat pimpinan yang lama ya, itu smooth ya, tidak ada komplainan, tidak ada masukan, karena memang kita mengikuti gaya pimpinannya gitu ya. Nah untuk pimpinan beliau ini, beliau lebih menekankan kepada hasil produk UP2K. Contoh kemarin disajikan nih di depan kelas VIP, meja VIP, Monami Bakery, Equil. Nah beliau itu secara halus menolak. Cuma bahasanya kan saya paham, saya tahu Bu Lurah, Bu Camat mau memberikan yang terbaik untuk saya. Tapi saya lebih mengapresiasi jika yang disajikan adalah produk UP2K, Jakpreneur, UMKM seperti itu. Jadi untuk kedepannya nanti Bu Jawati ya ditingkatkan lagi per RW ya. Jadi itu sangat diapresiasi oleh beliau. Gitu. Jadi peningkatan UP2K, kemudian termasuk UMKM itu jadi jangan sampai Bu Wali mah karena Bu Wali mungkin nggak mau lah makanya enggak, jangan salah ya. Beliau sangat mengapresiasi itu. Gitu. Kemudian untuk bulan Juni kita memasuki musim apa? Musim lomba. Musim lomba ya, lomba PKK. Kemarin disampaikan untuk Pokja 1, nanti bersiap juga ya dari pengelola. Pokja 1 itu yang dilombakan adalah lomba paredi. Paredi nanti belajar sama Bu Herni. Nah, terus Pokja 2-nya Gelari Pelangi, Pokja 3-nya PTP. Nah, kita ditunjuk oleh kecamatan mengikuti lomba PTP, pemanfaatan tanah pekarangan. Kemudian Pokja 4-nya LBS, lingkungan bersih sehat. Kemudian ada juga lomba kader berprestasi dan Gebiar RPTRA, udah pasti itu ya. Gebiar RPTRA seperti tahun lalu disiapkan dari sekarang supaya nanti tidak terburu-buru ya, minimal sekali itu administrasinya disiapkan, Pokja 1 sampai Poksusnya itu dilengkapi dari sekarang. Di antara berbagai informasi tersebut, dirinya juga menyempatkan untuk sejenak berdiskusi dengan pengurus perkebunan di kebun PPSU di sana tentang seperti bagaimana pengelolaan pemanfaatan hasil pangan serta cara penyalurannya. Kemudian untuk tadi yang saya sampaikan nanti itu kebun PPSU mungkin selama ini udah berjalan ya kegiatan menanam yang singkong, terus apalagi banyak ya. Nah ini Pak Bejo, ini kebun PPSU tetap terus seperti ini ya. Sekarang ada tanaman apa aja? Masih kangkung sama Kacang. Ya, gitu. Hasil panennya gimana? hasil panen untuk sementara ini, selama ini sebagian dijual, sebagian dijual. Nah itu kan udah berjalan ya. Jadi jangan berhenti sampai di situ ya. Tetap terus dilakukan karena arahan Bu Wali itu kita kegiatan panen tidak hanya karena ada kegiatan tanam serentak atau panen serentak, tapi secara berkelanjutan. Nah untuk di RW pun nanti akan dibagi polanya. Jadi tidak serentak, bergantian supaya
kegiatan panen ada terus seperti itu, gitu ya. Begitu juga dengan kebun yang ada di sini. Nah, nanti kalau udah misalkan nggak mesti yang pohonnya tuh nggak mesti yang, kalau pongcoy itu kan hitungannya berapa hari? 13,5 40 hari ya. Jadi kita kegiatannya 3 bulan dan 6 bulan. Nah, apa tuh yang cocok untuk yang pas untuk dipanen? Iya, paling sayur. Hah? Rata-rata mah sayur. Sayur Iya, ya. yang gampang jual sama ini. Selain dijual ada dipasok kemana gitu? Kalau dulu ada Bu, cuman sekarang kan udah kebanyakan kebun, jadi nyari yang terdekat kayak di Bintaro itu udah. Kemana dulu? Kalau untuk sekarang ini baru sekitaran RW. Kalau dulu Pasang ke restoran. belum. Kalau dulu itu masih di Bintaro, Peninggaran, Japos, Perorangan. iya, ke yayasan. Oh iya. Kegiatan panen ini ya, Kak, menanam dan memanen secara 6 bulan dan 3 bulan sekali. Ya gitu aja kalau buat Pak Tuju, salam ya. Jadi pesannya pertama itu terkait panen, jangan putus. Kemudian juga UP2K digalakan kembali. Kemudian juga RPTRA pengelolanya Sabtu Minggu jangan kosong. Terus juga untuk pengelola 10 program pokok PKK-nya di review lagi ya, kalau memang perlu ada pertemuan pengelola dengan PKK dengan RPTRA silahkan, nanti insya Allah kalau saya bisa hadir saya hadir, itu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.